Kalau Anda berkata, aku memuja Yesus, aku menyembah Yesus, aku ini mengasihi Yesus, aku menghormati Yesus, maka pasti di dalam hati Anda punya keinginan, punya kerinduan, dan punya obsesi untuk menjadi seperti Yesus yang Anda puja, Anda hormati, dan Anda kasihi. Di zaman Alkitab ketika Yesus hidup, ada banyak orang mengagumi Yesus. Kemanapun dia pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi saudara, ternyata ada perbedaan antara orang-orang yang sekedar kagum dengan orang-orang yang benar-benar mengagumi, mengasihi, dan benar-benar menghormati Yesus. Mari kita lihat 3 ciri-ciri orang-orang yang betul-betul mengasihi Yesus. Saudara, ciri-ciri pertama, orang yang benar-benar mengagumi Yesus, memuja Yesus, orang itu akan bersedia ikut Yesus. Tapi kalau cuman penggemar, mereka gak akan bersedia ikut Yesus. Penggemar Yesus hanya ikut Yesus ketika Yesus membuat dia terhibur, nyaman, dan enak. Tapi bedanya dengan murid Yesus adalah murid-murid Yesus akan bersedia dibawa oleh Yesus ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Tempat yang tidak nyaman buat dagingnya, tempat yang gak nyaman buat egonya. Ia rela dibentuk demi mimpinya. Itu bisa terwujud, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Saudara, ciri-ciri yang kedua, ia menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Saudara, bagi murid Yesus, Kristus adalah hidupnya. Kalau Yesus itu jadi hidup kita, maka Yesus akan jadi prioritas kita. Kalau Yesus jadi prioritas kita, maka berita yang kita sebarkan melalui kehidupan kita adalah berita kerajaan Allah. Saudara akan mengalirkan kehidupan. Orang lihat akan terinspirasi, diberkati, didorong untuk mengalami pertumbuhan. Tapi beda kalau Anda cuma sekedar fans atau penggemar biasa dari Yesus. Sekalipun Anda datang di gereja, tapi belum tentu Yesus jadi prioritas utama dalam kehidupan Anda. Anda mencari perkara-perkara yang di bumi. Orientasi hidup Anda ke arah hal yang sia-sia. Dan ketika orang lihat hidup Anda, pesan yang mereka terima adalah kematian. Tidak menginspirasi, tidak menuntun orang untuk mengalami pertumbuhan. Justru malah mereka tersandung lihat hidup kita. Coba cek, kalau Anda ingin pernikahan Anda hidup, urutkan prioritas dengan benar. Tuhan, pasangan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, baru hobi. Coba kalau Anda balik, hobi duluan, pelayanan, pekerjaan, lalu keluarga, pasangan Anda tempatkan di belakang, dan terakhir Tuhan. Saudara, pernikahanmu akan mengalami kematian. Kita lanjut ke ciri yang ketiga. Seorang pengikut Yesus, dia bukan hanya sebatas kagum, tapi dia rela untuk membayar harga. Filipi 3 ayat 7 dikatakan, apa yang dulu aku anggap keuntungan, tak anggap rugi sekarang karena Kristus. Sudah gak berarti lagi. Karena apa? Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih berharga, lebih mulia daripada semua itu. Karena itu aku rela melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Saudara, Anda gak mungkin melepaskan sesuatu kalau Anda gak menemukan yang lebih berharga. Kalau Anda punya handphone harganya 2 juta, lalu ada orang kasih handphone harganya 1 juta, mau gak Anda tukar? Pasti gak mau karena handphone Anda lebih bernilai. Tapi bayangkan kalau Anda ditawarin handphone harganya 25 juta, lalu orang itu ngomong, mau gak tukar? Anda pasti dengan segenap hati, segenap kerelaan Anda akan mau tukar. Karena apa? Anda tahu handphone itu jauh lebih bernilai. Saudara, jangan noleh ke belakang. Ada yang lebih nikmat daripada dosa. Ada yang jauh lebih bernilai daripada dosa, yaitu Yesus. Yesus itulah harta sesungguhnya. Bukan uang, bukan gaya hidup yang lama, bukan dosa. Yesus itu jauh lebih bernilai. Saudara gak mungkin akan menukarkan sesuatu kalau Anda gak menemukan yang jauh lebih bernilai. Hari ini kalau Anda masih cinta uang, uang itu lebih berharga daripada Tuhan dalam hidupmu. Hari ini putuskan untuk terus kenal Dia. Karena semakin Anda kenal Dia, Anda akan dibuat kagum sama keajaiban-keajaiban pribadinya. Semakin Anda kagum, semakin bernilai Yesus bagi hidupmu. Semakin Yesus itu bernilai dan berharga bagimu, semua yang Anda anggap itu dulunya berharga, jadi kosong, jadi Anda anggap sampah, jadi gak berarti lagi. Semakin Yesus bernilai bagi hidupmu, Anda semakin mampu untuk membayar harga. Harga yang Anda bayar itu adalah kerelaan Anda melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu, supaya mendapatkan Dia lebih banyak. Apa yang Anda mau lepaskan bagi Yesus? Beberapa orang mungkinkah itu dosa? Beberapa orang mungkinkah itu hubungan-hubungan yang salah? Mungkinkah itu sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk? Kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan? Makanya hari ini Anda cuma jadi penggemarnya Yesus. Seorang murid
Beda dengan penggemar. Penggemar itu fokus mencari kepentingan dan dirinya sendiri. Penggemar itu gak rela melepaskan. Tapi kalau murid, dia ingin kejar Yesus, dia ingin dapatkan Yesus lebih lagi. Dia ingin dekat dengan Yesus. Walaupun konsekuensinya untuk semakin dekat dengan Yesus, ia harus melepaskan beberapa hal. Mari kita berhenti cuma jadi penggemarnya Yesus. Mari kita ikut Yesus. Halo teman-teman, saudara-saudara semua, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini. Terima kasih telah mampir di channel Rema Kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Pada kesempatan ini, untuk menyupport channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk menyupport video-video saya selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.